Para muhibbin rahimakumullah. Al-wahid wa tis'un wa thani wa tis'un min asma'illahil husna ad-darrun nafi'. Yang ke-91 dan 92 dari asma Allah al-husna, ad-dar dan an-nafi'. Al-Imamul Ghazali rahimahullah menjelaskan tentang makna dari nama Allah tersebut. Huwallazi yasduru minhul khair wasyarr wan naf'u wad-darr wa kullu dzalik mansubun ila Allah ta'ala imma biwasitatil malaikah wal insi wal jan wal hayawan wal jamadat wa imma bighairi wasitah. Fala tazunnanna anna summa yadurru wa yaqtulu binafsihi wa anna at-ta'am yushbihu wa yanfa'u binafsihi aw anna syai'an minal makhluqati yaqdiru ala khairin wa syarr aw naf'in wa darrin binafsihi bal kullu dhalik musakhkhar la yasduru minhu illa ma sukhkhira lah wa jumlatu dhalik mudhafun ila qudratil azaliyah. Makna dari kalam Al-Ghazali tersebut adalah ad-dar dan an-nafi', dua di antara sekian asmaul husna. Artinya huwallazi yasduru minhul khair wasyarr, dialah Tuhan yang terbit daripadanya kebaikan dan kejahatan. Wan naf'u wad-dar, manfaat dan mudarat. Wa kullu dzalik mansub ila Allah ta'ala, seluruhnya itu dinisbahkan kepada Allah ta'ala. Kullun min indillah, semuaan dari Allah. Kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat, semuanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya ad-dar, yang memberikan kemudaratan, yang memberikan penderitaan, an-nafi', yang memberikan manfaat, yang memberikan kesenangan. Imma biwasitatil malaikah, ada kalanya Tuhan memberikan yang tadi dengan perantaraan malaikat, manusia, jin, binatang atau benda-benda lain, dan ada pula terkadang dengan tanpa perantara, tanpa wasitah. Allah bisa memudaratkan seseorang tanpa ada perantara, langsung. Allah bisa memudaratkan seseorang dengan perantara. Misal orang berkendaraan tarabah mati, atau berkendaraan tarabah patah batis. Nah, ini Allah memudaratkan seseorang dengan perantaraan kendaraan. Allah bisa memudaratkan makhluknya dengan tanpa perantara. Maksudnya dengan perantara juga, cuma yang kita kada tahu perantaranya apa, hanya Allah yang mengetahui. Kita guring dalam keadaan sehat walafiat. Begitu bangun guring, tangan sebelah ada kau angkat lagi. Kenapa? Kada tahu. Allah bisa memudaratkan seseorang dengan tanpa perantara, dan bisa pula dengan perantara. Demikian pula halnya Allah memberikan manfaat kepada kita, bisa melalui perantara, bisa tanpa melalui perantara. Fala tazunnanna anna summa yadurru wa yaqtul binafsihi, janganlah kamu menyangka, jangan kamu mengira, ujar Imam Ghazali, bahwa racun itu memudaratkan dan membunuh dengan dirinya sendiri. Jangan kamu menyangka bahwa makanan itu mengenyangi dan memberi manfaat dengan dirinya sendiri, atau ada sesuatu daripada makhluk yang mampu atas kebaikan dan kejahatan atau manfaat mudarat dengan dirinya sendiri.
Bal kullu dzalik, tetapinya seluruh yang demikian itu musakharun, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah tadi, dia tidak bisa berbuat melebihi daripada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu manfaat atau mudarat. Contohnya Samud. Samud ini bisa memudaratkan kita, bisa meigut gatal bebial. Cuma kemampuan Samud untuk memudaratkan kita paling enggak di situ. Karena hanya itu Samud diberikan Allah kemudaratan. Diikut Samud adalah orang mati ada. Karena Samud kada diandaki Allah kemudaratan bisa membunuh seseorang. Lain halnya ular. Ular itu diatur sedemikian rupa oleh Allah, nang barang siapa dipatuknya bisa membawa kepada kematian. Nah, jadi benda-benda makhluk-makhluk ini bisa memudaratkan sesuatu yang lainnya itu karena diperintah oleh Allah dan kadang melebihi daripada batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya manfaat. Ad-dar yang maha mendatangkan kemudaratan, An-nafi' yang maha memberi manfaat. Para muhibbin rahimakumullah, setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudaratan, setiap kali Allah mengirimkan kepada kita penderitaan, setiap kali Allah mengirimkan kepada kita kesusahan atau kepicikan, hendaknya kita ini jangan hanya memandang itu mudarat, jangan hanya memandang itu kesusahan, jangan hanya memandang itu kepicikan, tapi hendaknya kita pandang sebabnya kenapa ini kepicikan, kesusahan, kemudaratan datang kepadaku. Dan yang kita pikirkan adalah langkah apa yang berikutnya kita lakukan sesudah kita dikirimi Allah penderitaan ini. Nah, itu baik bagi perorangan atau untuk bagi secara umum makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah umpamanya mengirimkan kepada kita bala bencana, Allah mengirimkan kepada negeri atau kampung kita penderitaan-penderitaan. Jangan kita memikirkan penderitaan itu semata, tapi hendaknya kita pikirkan kenapa Allah mengirimkan penderitaan ini kepada kita, dan bagaimana selanjutnya kita berbuat setelah dikirimi oleh Allah penderitaan ini. Para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan kepada kamu kemudaratan, kesengsaraan, penderitaan, tidak ada yang bisa melapangkan kecuali Dia, karena Dia yang mengirimkan. Jika Allah memberikan kepada kamu kebaikan, maka Allah berkuasa atas segala sesuatu. Setiap kali penderitaan atau musibah bala bencana yang dikirim oleh Allah, itu yang hanya bisa menghilangkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi kita dituntut untuk berpikir kenapa sebabnya Allah mengirimkan penderitaan? Kenapa Allah mengirimkan kepadaku penyakit ini? Kenapa Allah mengirimkan kepadaku kesusahan ini? Kenapa Allah mengirimkan kepadaku kepicikan ini? Kenapa? Itu yang perlu kita cari, sehingga timbul satu kesimpulan bahwa Allah mengirimkan penderitaan ini kepadaku adalah karena Allah maha sayang, maha kasih kepadaku.
Dan Allah Maha tahu, andai kata aku ini dikirimi oleh Allah kesenangan, andai kata aku dikirimi oleh Allah kekayaan, barangkali aku menjadi orang yang sesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berpikir yang positif ngarannya. Beramalan banyak hari-hari, berbuat taat rajin kepada Allah, berbuat maksiat dijauhinya, maksiat ditinggalkannya, tapi selalu datang penderitaan, kemudaratan dikirimi oleh Allah. Ambil satu kesimpulan bahwa Allah sayang denganku. Barangkali andai kata aku ditarik penderitaanku ini, niscaya aku menjadi orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.